TikTok merupakan platform media sosial yang berasal dari Cina. Platform ini kini menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Aplikasi TikTok pertama kali dikembangkan oleh Zhang Yiming, seorang pengusaha internet berkebangsaan Cina. Pria asli Tiongkok tersebut merupakan lulusan software engineer dari Universitas Nankai di Cina. Awalnya, Zhang mendirikan ByteDance di 2012 dengan fokus pada pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menyediakan konten yang disesuaikan dengan minat pengguna. Di bawah kepemimpinan Zhang, ByteDance meluncurkan Douyin pada 2016 sebagai platform video pendek di Tiongkok. Melihat keberhasilannya, pada 2017, ByteDance mulai mengembangkan Douyin untuk pasar internasional dengan nama baru, yaitu TikTok. Di 9 November 2017, ByteDance mengakuisisi aplikasi yang bernama Musical.ly yang sudah populer di kalangan remaja Amerika Serikat dan Eropa pada waktu itu. Musical.ly merupakan sebuah aplikasi yang merajai media sosial di bidang berbagi video singkat di Amerika Serikat. Sehingga pada 2 Agustus 2018, TikTok dan Musical.ly digabungkan, yaitu menggabungkan basis pengguna mereka menjadi satu platform yang lebih kuat di bawah nama TikTok. Penggabungan antara TikTok dan Musical.ly membuat aplikasi TikTok semakin populer, terutama di kalangan anak muda hampir di seluruh dunia. Aplikasi TikTok diciptakan sebagai platform berbagi video pendek yang mudah digunakan, yaitu dengan menggabungkan video kreatif dengan musik dan efek suara. Popularitas TikTok pun terus melonjak karena algoritmanya yang canggih yang mampu merekomendasikan konten yang sesuai dengan minat para penggunanya. Pengguna TikTok terbanyak berasal dari Indonesia, yakni mencapai 157,6 juta pengguna di tahun 2024, menyusul Amerika Serikat berada di peringkat kedua dengan jumlah pengguna TikTok mencapai 120,5 juta. Diikuti Brazil dan Meksiko yang masing-masing mencapai 105,2 juta pengguna dan 77,54 juta pengguna. Sebagaimana dilansir dari Seasia, TikTok mulai ramai dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 2018. Pengguna TikTok pun kian melejit saat pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih sering menggunakan media sosial di rumah akibat kebijakan pemerintah yang menghimbau agar seluruh masyarakat untuk tetap di rumah demi menekan angka kasus COVID-19 saat itu. Zhang Yiming di tahun 2022 masuk urutan kedua sebagai orang terkaya di Cina versi Okezone dengan nilai kekayaan mencapai 49,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 776 triliun rupiah. Angka kekayaan Yiming lebih unggul dibandingkan pemilik Alibaba, yaitu Jack Ma yang berkisar 20,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 323 triliun rupiah. Zhang Yiming telah mundur dari posisinya sebagai CEO ByteDance sejak Mei 2021. TikTok tersedia di banyak negara di seluruh dunia dan memiliki basis pengguna global yang besar. Namun, ada beberapa negara yang telah membatasi atau melarang TikTok karena alasan tertentu. Seperti India, TikTok dilarang pada
2020 bersama dengan puluhan aplikasi asal Tiongkok lainnya dengan alasan keamanan data dan privasi. India pernah menjadi salah satu pasar terbesar TikTok sebelum larangan ini. Amerika Serikat, TikTok sempat mendapat sorotan tinggi karena masalah privasi dan keamanan data pengguna, terutama terkait akses data oleh pemerintah Tiongkok. Meskipun ada ancaman larangan pada 2024, TikTok masih dapat diakses di Amerika Serikat dengan beberapa pembatasan yang direncanakan pada data. Afghanistan, TikTok dilarang pada 2022 oleh pemerintah sementara Taliban dengan alasan bahwa aplikasi ini mengandung konten yang tidak sesuai dengan norma budaya setempat. Beberapa negara lainnya, negara-negara lain seperti Pakistan dan Indonesia juga sempat melarang atau membatasi akses TikTok karena kekhawatiran atas konten yang tidak sesuai dengan budaya setempat atau pengaruh negatif terhadap anak muda. Namun, larangan di beberapa negara ini kemudian dicabut setelah TikTok berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan kontennya. Secara umum, TikTok beroperasi di sebagian besar negara di dunia, meskipun menghadapi kendala dan tantangan regulasi yang berbeda-beda. Rata-rata pengguna TikTok menghabiskan sekitar 1 jam per hari di aplikasi ini. Hal ini menunjukkan betapa adiktifnya platform ini, di mana pengguna terus-menerus menggulir dan menonton video pendek yang disuguhkan oleh algoritma TikTok. Video-video yang singkat dan menarik membuat pengguna terus kembali untuk menonton lebih banyak, menjadikan TikTok sebagai salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan sehari-hari. Kalau kamu gimana? Apakah kamu punya akun TikTok? Serta berapa jam dalam sehari kamu menggunakan aplikasi TikTok? Jika video ini mengedukasi kamu, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.